dia yang menyangkal bahwa Yesus itu manusia yang diurapi. Kalau ada orang mendudukkan kemudian Yesus itu Tuhan, berarti dia menyangkal Yesus itu adalah manusia yang diurapi. Karena dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti dia pendusta. Nah, menyangkal anak sama dengan menyangkal Bapa. Bapa satu-satunya Tuhan. Kalau Yesus juga itu disangkali sebagai manusia, dianggap dia sebagai Tuhan, berarti maka sama dia dengan menyangkal Bapa. Berarti dia menyangkal Bapa juga. Karena Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Kalau Yesus dilantik juga menjadi Bapa, berarti kemanunggalan, keesaan Tuhan itu disangkal. Karena Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya. Jangan disangkal Bapa sebagai satu-satunya. Kalau Yesus dilantik juga sehakikat dengan Bapa, berarti disangkal Bapa itu kalau dia adalah satu-satunya. Ternyata dia ada dua dengan Yesus. Itu yang dimaksud dalil 1 Yohanes 2 nomor 22 itu. Mana si Edis? Nah sini Dis, kau udah usah banyak cencong lah. Kau nggak usah, jangan di-mute, nggak usah. Kamu kok segitu takutnya, kenapa? Kamu takut lagi kau bilang, takut lagi kau bilang. Bahasamu itu loh. Kamu ya sudah kita mulai sekarang diskusi. Kemari kamu bisukan, jangan begitu kalau mau diskusi. Astaga. Masa saya datang kau bisukan? Gimana? Mau ngatur kapan waktunya kita atur? Kapan waktunya? Ini sekarang, Dul. Oh, mau sekarang? Kapan waktunya? Ya. Mau sekarang? Sekarang. Jadi kalau nurunin berarti mau Saudara Igo saya turunkan ya, Bang ya. Terima kasih ya, Bang. Assalamualaikum. Iya. Biar saya kencingi mulutnya lagi orang ini. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum saudara. Nurunin berarti monyet, betul? Silakan. Kalau nurunin monyet ya. Kamu buktikan berdasarkan kemudian dalil yang bisa kau pakai di Bibelmu kah, di Al-Quran kah, kalau nabiku Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu. Silakan. Sebelum baik. Ya, silakan. Jadi begini, sangat disayangkan ya, kenapa kamu mempromosikan ajaran Islam? Gak usah kok kayak gitu, Edis. Gak usah. Tinggal kau buktikan. Ini saya mau membuktikan. Ya, silakan. Gimana? Silakan kau buktikan. Kenapa kau bisu-bisukan sih? Kenapa? Ini tangan saya. Kamu bisu-bisukan saya. Suruh moderatormu itu jangan bisu-bisukan saya. Jangan dibisukan. Manusia separuh laki ini jangan dibisukan. Separuh laki ini jangan dibisukan. Silakan kau ngomong. Saya ingin dengar. Masa saya bicara dibisukan? Gini, dengar. Muhammad sendiri cuma mengatakan di agama Islam itu yang penting itu mulutnya berucap syahadat. Nabi palsu, hei, tema kita terkait dengan Nabi palsu. Saya lagi bicara kok lagi dipotong-potong. Terkait dengan Nabi palsu, Endul, Nabi palsu, Endul. Tema siapakah si Nabi palsu itu, Endul? Saya kasih waktu kau bicara 2 menit. 2 menit. Gimana kalau kita ketemu tengah, kau berani nggak? Hah? Ketemu tengah berani nggak? Maksudnya ketemu tengah itu apa? Saya live, kamu live, sama-sama live kita ketemu di tengah. Kamu cari duit? Kamu cari duit? Ya udah, dengan janji saya nggak apa-apa di sini, tapi jangan kau bisukan. Kamu cari duit? Kamu cari duit? Kau masih takut sama aku kayak dulu kan, Edis? Di sini yang penting kau masih takut sama aku, bilang aja kamu itu cuma mau menipu umat Kristen di Indonesia seakan-akan kamu itu hebat. Nih kau, sejak kapan kau bisa menang hadapi saya, Dis? Kapan? Lagi bicara kok bisu-bisukan. Ya sama, saya juga lagi bicara. Ini kau juga ngomong. Saya kasih kamu waktu 2 menit. Kau jelaskan tentang kenabian yang nabi palsu itu, silakan. Saya diam. Nih, pertama-tama ciri-ciri nabi palsu itu, kalau dia bicara, dia tidak berbicara atas nama Tuhan, atas nama Yahweh. Itu ciri-ciri nabi palsu. Nah, nabimu itu berbicara atas Tuhannya orang Quraisy, Tuhannya para penyembah berhala di Quraisy. Itu pertama. Yang kedua, isi ajarannya.
bertentangan dengan ajaran di dalam Bible, di dalam Taurat. Orang Muhammad saja mengatakan yang penting mengucapkan syahadat. Sahabatnya bertanya, mau dia berzina, mau dia mencuri? Iya. Asal dia mengucapkan syahadat, dia masuk surga. Itulah yang disebut ajaran odong-odong. Makanya saya bilang Jumat, tiap hari kau promisi tauhid, tiap hari kau bilang tauhid. Tauhid itu isinya cuman ngomong tidak ada Tuhan selain Allah. Mau berzina kek, mau mencuri tetap masuk surga. Silakan kau tangkap itu. Oke. Kamu tidak memberikan satu data apapun. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mengenal satu-satunya Tuhan. Siapa yang berkata Tuhan yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan dan mengaku Yesus yang lahir tanpa ayah adalah utusan Tuhan, maka kata Yesus hidup yang kekal. Itu ajaran nabiku. Hidup kekal itu diperoleh dengan dua konsep tadi. Sedangkan Yesus mengatakan tanda-tanda nabi palsu adalah pengikutnya memanggil aku Tuhan, bermukjizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada hari terakhir nanti aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Saya mau tanya kepada saudara, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Umatnya Nabi Muhammad atau umatnya Paulus? Silakan jawab. Kok kau nggak nanggapi yang ditanya apa, yang dijawab apa? Jawab. Kamu tidak memberikan data. Jawab. 2 menit. Saya udah bisa bicara belum? 2 menit, silakan. Jadi begini ya. Cuman kecoa kan dia kan? Dia cuman kecoa. Saya lagi cuman bicara, kau ganggu-ganggu. Gimana bisa bicara ini? Silakan. Kau kasih data. Gini aja, berani nggak kau atur waktu? Saya nanti live, berani nggak? Orang di dunia yang paling kau takuti itu saya. Dari dulu itu. Cuman karena kau ada di luar negeri, karena kau di luar negeri, jadi kau so hebat, kamu so cantik. Kamu itu so cantik di luar negeri, so hebat kau itu, nipu-nipu orang Kristen. Kau bilang Ustadz Uwas itu sudah dibaptis pakai pitimu. Nih kau Edis, kau bagi saya itu cuman ayam. Nggak ada ilmu kau itu. Lebih berkelas jemaat daripada kamu. Lebih berkelas yang tadi itu ego daripada kau. Kau itu nggak ada apa-apanya bagiku Edis. Nggak ada. Cuman orang Kristen di Indonesia ini selalu bilang, kau lawan Edis, kau lawan Edis. Hah? Bang Suma lawan Edis? Emang dia punya ilmu apa? Edis itu cuman pelawak. Saudara Kristen masuk ke YouTube Zulkifli Mabas Official, semua judul YouTube saya Edis Sidabutar atau Edis mutar-mutar, kamu putar. Tidak ada diedit, tidak ada dipotong, karena itu Zoom. Itu tidak bisa diedit, tidak bisa dipotong. Anda masuk ke situ, saksikan bagaimana Edis. Saya ini buka begini karena saya pancing dia datang untuk membuktikan kepada kalian, Edis itu tidak ada apa-apanya. Dia itu cuman ampas. Bagi saya itu bukan, tidak ada kelasnya sedikit pun. Cobalah lihat, nabi palsu. Mana buktinya Nabi Muhammad nabi palsu? Apa kata dia tadi? Berkata, bukan atas nama Tuhan katanya. Ya, bukan menyembah kepada Tuhannya Bani Israel. Ya, kamu menyembah kepada anak orang, itu bukan Tuhannya Bani Israel. Yesus itu bukan Tuhannya anak Bani Israel. Justru Islam ini loh. Ketika Yesus berkata hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kami mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan, dan kami mengenal Tuhan yang mengutus Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi. Kami menyebutnya Rabbus samawati wal ard. Kamu gak ada apa-apanya. Semuanya aku bilang, kau undang, kau tumpuk penghujat-penghujat. RK kau bawa ke sini. Kau bawa ke sini RK, kau bawa ke sini Kiamat, kau bawa ke sini siapa Sopiatul, kau bawa ke sini. Pokoknya siapapun, Paulus sekalipun, kalau dia bisa datang ke sini, silakan kau datangkan ke sini. Kita akan jajal keilmuan.
Jangan kau ragukan ilmuku, Bang Suma itu jangan kau ragukan. Jangan kau ragukan. Saya berlembut-lembut begini karena saya menghargai Kristen saya, saudara Kristen saya yang naik bertanya dengan baik. Tapi kalau kau ingin keras-kerasan, belum lahir orang yang bisa menghadapi Bang Suma berdiskusi tentang agama Islam Kristen. Belum. Kau belajar dulu, Edis. Kau bertampa dulu, bertampa di Amerika sana, di kampungmu sana, di tempatmu. Halo, malam Bang Juma. Iya, malam. Oke, baik. Nah, gimana so lihat sudah, Bang? kau lihat tadi Edis. Udah lihat kelasnya? Enggak juga, nggak bisa kita pastikan toh ini ruangan. Kalau Edis itu berani, ngapain dia kabur? Diam dulu Bang, diam dulu Bang. Oke. Diam dulu ya. Kalau Edis itu berani, kenapa dia kabur ke luar negeri? Saya kan mau gaji dia 50 juta. Ya diskusi terbuka sama Bang Juma. Disiapkan tempat. Dikasih honor 50 juta loh. Saya uang pribadi saya. Tapi kenapa dia kabur ke luar negeri? Waktu dia di Indonesia nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Terus Tuhannya bukan Yesus. Oh iya. Videonya ada, tidak menuangkan Yesus dia. Setelah dia kabur ke luar negeri, karena mayoritas luar negeri itu Kristennya Tuhannya adalah Yesus, dia ganti Tuhan demi untuk hidup di sana. Gitu. Aduh, saya berharap dia muncul lagi di sini. Saya berharap dia muncul lagi. Perkara Bang Edis oke lah. Saya juga nggak bisa memastikan toh, karena ini juga ruangan abang. Abang bebas mau ngapain, siapa aja tamu abang mau dibisuin, mau diturunkan. Tadi bebas dia ngajak loh Bang. Ini rumah abang juga. Abang dengarkan dia ngajak malah keluar dari sini. Dia malah ajak PK. Bukan PK. Dia tadi ngajak PK. Ngajak PK tadi. Kita keluar katanya. Kita PK kata dia. Makanya saya bilang, kok cari duit ini atau mau mengajarkan edukasi kepada umat? Kalau menurut tanggapan saya bukan PK sih Bang. Dia ngajak sama-sama live. Ya udah nggak usah dibahas ya bisa Bang. Lanjutin topiknya aja. Silakan. Itu PK namanya itu. Oke, baik. Udah Bang, ke topik aja Bang. Iya, silakan. Oke, tadi begini. Banyak saya dengar di yang naik baik